Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 7. Bertemu lagi dengan Bu Diana di pembelajaran bimbingan dan konseling ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru yaitu mengenal lingkungan sekolahku. Mengapa kalian perlu mendapatkan materi mengenal lingkungan sekolahku? Karena kalian semua adalah siswa baru kelas 7 ya. Jadi saya rasa selama pembelajaran daring ini karena kalian juga belum pernah sama sekali sejak masuk menjadi siswa MTS mengikuti pembelajaran di madrasah. Pembelajaran selama ini dilaksanakan melalui daring. Nah, karena itu perlu sekali bagi kalian mengenal lingkungan sekolah. Karena apa? Jika kalian tak kenal, maka kalian tak sayang ya. Biar kalian makin sayang dengan sekolah kalian, madrasah kalian, maka hari ini kita bersama akan belajar mengenai materi mengenal lingkungan sekolahku. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, ini anak-anak, kita hari ini akan belajar mengenal lingkungan sekolahku ya. Sekolah kalian bernama MTS Negeri 1 Kota Semarang. Ya, jangan keliru ya. Kalian selalu tuliskan Kota Semarang karena ada nama MTSN 1 Semarang, yaitu di Kabupaten Semarang. Karena kalian tinggal di Kota Semarang, maka saat kalian menuliskan identitas atau menuliskan perkenalan, tuliskan bahwa kalian adalah siswa MTS Negeri 1 Kota Semarang. Di garis bawahi ya, ada Kota Semarang. Nah, kalian sekarang menjadi keluarga besar di MTS 1 Kota Semarang. Selamat bergabung menjadi keluarga besar MTS 1 Kota Semarang. Kita semua adalah sekarang satu keluarga besar ya. Karena satu keluarga besar, maka kalian sekarang mempunyai kewajiban untuk menjaga nama baik madrasah. Dengan cara apa menjaga nama baik madrasah? Kalian selalu ingat bahwa saat kalian melakukan suatu kegiatan, ingatlah bahwa kegiatan itu tidak akan merugikan nama baik madrasah. Namun, kegiatan yang kalian lakukan seharusnya malah membawa nama baik madrasah. Nah, itu kewajiban kalian. Nah, selain itu, kalian juga berhak untuk mendapatkan pembelajaran yang menunjang prestasi kalian, serta menggunakan berbagai fasilitas madrasah, tentu saja dengan penuh tanggung jawab. Kenapa? Saat menggunakan fasilitas madrasah harus penuh tanggung jawab karena fasilitas madrasah adalah milik bersama, milik seluruh keluarga besar yang ada di situ, yaitu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Tidak hanya milik kalian kelas 7 saja, karena itu kita harus sama-sama menjadi tanggung jawab bersama agar fasilitas itu bisa digunakan oleh seluruh keluarga besar MTS, gitu ya anak-anak. Nah, kemudian di MTS kita juga memiliki rombongan belajar sebanyak 31 kelas. Banyak ya, satu sekolahan ada 31 kelas. Nah, paling banyak ternyata kalian lihat adalah rombongan belajar kelas 7. Kelas 7 ada 11 kelas, dari 7A sampai 7K. Kalau kelas 8 dan kelas 9 hanya ada 10 rombongan kelas, dari kelas 9A sampai 9C, dari 8A sampai 8C. Nah, untuk tahun ini, karena madrasah kita mendapatkan gedung baru, maka ada penambahan kelas, rombongan kelas di kelas 7. Nah, ini yang perlu kalian ingat, berarti kalian sekarang adalah keluarga besar bersama-sama dengan kakak kelas kalian. Oke, maka karena namanya keluarga besar, jangan sampai terjadi perselisihan yang merugikan. Ya mungkin kalau di rumah kalian pernah lah berselisih dengan kakak kalian atau adik kalian, tetapi perselisihan itu kan tidak menimbulkan satu permasalahan yang lebih besar yang merugikan satu dengan yang lain. Nah, saya harap juga demikian. Kalian dengan kakak kelas kalian, kelas 8 dan kelas 9 juga bisa menjaga rasa persaudaraan sebagai sesama keluarga besar MTS. Nah, kemudian
Dari 31 rombongan belajar tadi terbagi menjadi kelas unggulan dan kelas reguler. Apa sih bedanya kelas unggulan dan kelas reguler? Nah, kelas unggulan kita pahami dulu bahwa kelas unggulan itu dibagi menjadi 3 kelas unggulan. Ada kelas science, kelas riset, dan kelas tahfidz. Ya, untuk kelas science ada di kelas awal yaitu 7A, 8A, 9A. Kemudian untuk kelas riset ada di kelas 7B, baru dia buka tahun ini kelas riset, maka kakak kelas kalian dulu hanya ada kelas sains dan kelas tahfidz. Kemudian kelas tahfidz ada di kelas yang paling akhir yaitu 7J, 7K, dan 8J, 9J. Nah, siapa yang di kelas reguler? Itu semua kelas 7, 8, dan 9 di luar kelas unggulan ini adalah kelas reguler. Sebenarnya mereka sama, kelas unggulan dan kelas reguler, sama-sama siswa madrasah, sama-sama mempunyai kewajiban menjaga nama baik, sama-sama mempunyai hak untuk mendapatkan pembelajaran yang menunjang prestasi. Namun yang membedakan kelas unggulan ini, mereka akan mendapatkan lebih banyak materi tambahan unggulan di bidang sains, riset, dan tahfidz dibandingkan anak-anak kelas reguler. Kalau mata pelajarannya sama, cuman muatan komponennya itu berbeda. Muatannya di kelas unggulan ini akan lebih banyak di materi-materi sains, riset, dan tahfidz, gitu ya. Kemudian, nah ini selama maaf, selama kalian bersekolah di MTS, kita memiliki banyak sekali ruangan pendukung pembelajaran kalian. Ya, dimulai dari ruang kepala madrasah. Ini berada di paling depan posisi madrasah kita saat kalian masuk pertama kali lewat pintu gerbang yang kecil. Setelah melewati ruang BK yang berada di kiri kalian, sebelah ruang BK itu ada ruang kepala madrasah. Nah, kemudian ada ruang guru, ruang TU, ruang koperasi, UKS, dan ruang OSIS. Banyak sekali kalian bisa baca di sini ya. Saya paham selama pembelajaran daring kalian mungkin sama sekali baru mungkin 1-2 kali hanya itu saja datang ke madrasah karena ada kepentingan mengumpulkan tugas atau mengambil buku, sehingga kalian belum mengetahui banyak ruangan pendukung pembelajaran ini. Tapi paling tidak saat kalian mengetahui, oh ada aula, oh ada ruang komputer, oh ada ruang studio foto, ada ruang kesenian, ruang OSIS, kalian ingat dulu. Nanti saat kalian sudah masuk tatap muka, kalian akan tahu di mana sih letaknya ruang OSIS, di mana sih letaknya UKS, letaknya aula. Nah, sekarang kalian kenali dulu. Nanti saat kita sudah masuk ke tatap muka, kalian bisa datang ke sekolah, kalian akan tahu, gitu ya. Nah, ini sekarang guru dan tenaga pendidik. Untuk guru dan tenaga pendidik, di sini ada 65 guru mata pelajaran dan guru BK. Ya, kalian bisa tahu di sini ternyata ada banyak sekali. Nah, yang harus kalian ingat, yang pertama adalah kepala madrasah. Siapa nama kepala madrasah? Jangan sampai kalian tidak bisa menjawab. Ya, beliau adalah Bapak Asroni. Nah, setelah itu kepala madrasah dibantu oleh 4 orang wakil kepala madrasah yang membawahi 4 bidang. Yang pertama bidang kurikulum. Bidang kurikulum ini bidang yang mengurusi semua pembelajaran di madrasah. Terkait jadwal pelajaran, jam pembelajaran, itu semua ditangani oleh bidang kurikulum. Wakil kepalanya adalah Bapak Marjoko, beliau guru matematika. Kemudian yang kedua bidang sarana dan prasarana. Ini adalah bidang yang terkait dengan sarana dan prasarana di madrasah, mulai ruang kelas, kemudian barang-barang yang ada di dalam kelas, dan semua hal yang mendukung pembelajaran di madrasah. Itu adalah Bapak Slamet Riyadi, beliau guru PKN. Kemudian bidang kesiswaan. Bidang kesiswaan ini semua yang menangani masalah siswa, terkait ada beasiswa, terkait lomba-lomba yang berhubungan dengan kesiswaan ditangani oleh bidang kesiswaan, yaitu Ibu Rohmah. Ibu Rohmah adalah guru IPA biologi. Kemudian yang terakhir bidang hubungan masyarakat atau disingkat Humas. Nah, Humas ini yang berhubungan dengan hubungan-hubungan madrasah dengan pihak lain. Nah, itu di
diampu oleh Ibu Muta'alimah. Bu Muta'alimah ini adalah guru akidah akhlak. Nah, selain kepala madrasah dan 4 wakil kepala madrasah ini, kalian juga paling tidak harus ingat siapa guru yang mengajar di kelas kalian. Itu penting ya. Jangan sampai kalian lupa menyebutkan nama Bapak Ibu guru yang mengajar. Bu Diana tidak ingin kalian mengatakan Bu guru matematika atau Bu guru bahasa Indonesia. Jangan sekali-sekali kalian lakukan seperti itu. Karena Bapak Ibu guru mempunyai nama. Jadi kalian akan lebih menghormati, sebut namanya. Ibu guru matematika adalah Ibu Ima, umpamanya gitu. Nah, kamu sebutkan Bu Ima, kamu sebutkan Bu guru bahasa Indonesia mungkin Bu Lestari, kamu sebutkan Bu Lestari, seperti itu ya. Nah, ini ada 65 guru mata pelajaran dan guru BK, kemudian 11 tenaga pendidik atau pegawai tata usaha, kemudian kita juga mempunyai 3 satpam yang berjaga di depan itu, dan 2 tenaga kebersihan. Nah, anak-anak, ternyata sekolah kita yang begitu besar itu hanya mempunyai 2 tenaga kebersihan. Karena itu tugas kalian nanti saat kalian masuk sekolah, tatap muka di sekolah, kalian harus ikut andil, ikut peduli, ikut bertanggung jawab terhadap sampah yang kalian punya. Jangan mentang-mentang, kan sudah ada tenaga kebersihan, kasihan anak-anak, tenaga kebersihan hanya 2 orang. Maka tugas kalian adalah ikut bertanggung jawab, sampahmu tanggung jawabmu. Bertanggung jawab untuk apa? Menjaga lingkungan madrasah tetap selalu bersih, karena kalian kan adalah bagian dari madrasah itu, sama seperti rumah kalian. Kalian berada di rumah itu, kalian pasti ikut menjaga kebersihan rumah kalian. Nah, ini juga begitu. Nah, jadi ikut bantu bapak-bapak tenaga kebersihan itu untuk menjaga lingkungan madrasah agar tetap nyaman untuk kalian belajar ya. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah guru dan tenaga pendidik, kalian harus tahu ada berapa sih jumlah mata pelajaran yang diajarkan di MTS. Ternyata banyak sekali anak-anak. Nah, ini jumlah mata pelajaran di MTS, kalian bisa hitung di sini. Ada banyak, 15 mata pelajaran dan ada bimbingan konseling ya. Nah, dari sekian banyak mata pelajaran kamu bisa tahu rata-rata diampu oleh sekitar 4 orang guru. Ada yang banyak sekali, matematika dan IPA itu diampu oleh 8 orang guru. Kenapa matematika dan IPA? Karena jam pembelajaran matematika dan IPA juga cukup banyak dibandingkan jam pembelajaran yang lain. Nah, apa sih yang membedakan kalau kalian lihat mata pelajaran di sini, yang membedakan SMP dengan MTS? Kalian tahu kalau di SMP pelajaran agama itu hanya 2 jam, disebut pendidikan agama Islam. Tetapi karena kita adalah MTS, sekolah Islam, maka pembelajaran agama akan mendapatkan porsi yang lebih banyak. Sama seperti dulu saat kalian sekolah di jenjang SD. Mungkin ada yang sekolah di SD Islam atau sekolah di MI, pasti pembelajaran agamanya juga lebih banyak, ya kan? Ada bahasa Arab, ada SKI, sejarah kebudayaan Islam, ada fikih, akidah akhlak, Quran hadis. Nah, ini yang menjadikan kalian adalah siswa plus, karena kalian juga menguasai ilmu umum, tapi kalian juga menguasai ilmu agama. Ini plus gitu ya, tidak didapatkan di sekolah umum yang lain, hanya didapatkan di sekolah keagamaan seperti MTS ini. Jadi kalian punya 2 kelebihan ya, menguasai ilmu umum dan menguasai ilmu agama. Ini yang kalian jadikan keunggulan untuk diri kalian karena kalian bersekolah di MTS. Nah, terutama untuk bimbingan dan konseling, kalian sudah ingat ya, pernah saya sampaikan di materi yang awal, kita diampu oleh 4 orang guru. Kalian harus ingat-ingat siapa guru bimbingan dan konseling kalian. Nah, kemudian yang terakhir, setelah kita mengetahui ada begitu banyak mata pelajaran yang kita pelajari selama belajar di MTS juga ada banyak sekali ekstrakurikuler yang bisa kalian ikuti. Namun sayangnya selama pandemi ekstrakurikuler ini diliburkan sementara. Ya, karena kalian pasti tahulah kita tidak boleh berkerumun, tidak bisa bertatap muka. Padahal dulu kita ada belasan ekstra yang menarik dan seru yang bisa diikuti oleh siswa-siswa madrasah. Di antaranya seperti apa? Jika ekstra olahraga, ada voli, basket, futsal,
Kemudian ekstra seni itu ada musik band, ada seni tari, kemudian ada qiraah, kemudian ada rebana, kemudian ada pencak silat, terus pernah juga taekwondo, wushu, seperti itu ya. Jadi harapannya nanti saat kita mulai tatap muka, kalian bisa mengikuti salah satu ekstra yang kalian sukai. Nah, selain itu di MTS juga ada organisasi kesiswaan anak-anak, disebut OSIS atau OSIM di madrasah, organisasi siswa intramadrasah. Itu organisasi kesiswaan yang menaungi kegiatan-kegiatan siswa di madrasah. Nah, saat ini ketua OSIS kalian, ketua OSIS MTS Negeri 1 Kota Semarang adalah Kak Izul, dan Kak Izul ini sekarang berada di kelas 9C ya, di kelas tahfidz. Nah, selain OSIS kita juga ada kepramukaan dengan organisasinya Dewan Galang, juga ada ketuanya ini ketua putra dan ketua putri. Terus kemudian ada juga peer educator atau pendidik sebaya. Peer educator ini juga menarik sekali, di mana kalian nanti akan dilatih dan dididik sebagai seorang pendidik sebaya, di mana kalian ini nanti bisa menjadi tempat curhat yang amanah untuk teman-teman kalian untuk menyampaikan informasi-informasi seputar remaja. Karena mungkin kalian mau cerita ke Bapak Ibu guru, kalian malu, mau cerita ke orang tua, kalian merasa tidak enak. Nah, kalian bisa bercerita dengan teman-teman yang sebaya, karena mungkin dengan teman-teman sebaya kalian merasa lebih percaya. Nah, teman-teman pendidik sebaya ini juga nanti dibekali ilmu-ilmu, keterampilan supaya dia bisa menjadi teman sebaya yang menyenangkan untuk teman remaja yang lain. Nah, namun sayangnya selama pandemi ini semua kegiatan OSIS, kepramukaan, bereducator itu juga sementara kita liburkan sampai nanti kondisi membaik, kita bisa masuk bertatap muka. Seperti itu anak-anak. Jika ada pertanyaan terkait materi mengenal lingkungan sekolahku, kalian bisa langsung bertanya. Kalian juga bisa berkonsultasi ke Bu Diana, seperti biasa kalian sudah punya nomor saya di WA Group ya, dan ingat konsultasinya maksimal sampai pukul 16 atau pukul 4 sore karena kita juga punya aktivitas kegiatan bersama keluarga gitu ya anak-anak. Jadi materi mengenal lingkungan sekolahku ini penting sekali untuk kalian ketahui agar kalian makin sayang. Karena tak kenal, maka tak sayang. Kalian makin sayang dengan tempat kalian belajar, dengan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Semarang. Oke, demikian materi yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian langsung kirim ke WA Group. Sampaikan pertanyaan di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.